Ini adalah karya seni lukis abstrak yang dahsyat. Ritmenya, warnanya, tekniknya, goresannya, ornamennya, aksentuasinya dahsyat. Ini karya mahasiswa tugas akhir. Ini saya sedang menguji ujian mahasiswa seni lukis. Sebenarnya saya tidak membedakan karya tugas sama karya untuk pameran, tapi dari saya sendiri menjadwalkan setiap hari itu pasti kalau bangun tidur misalnya jam 7 jam 8 gitu, paling nggak langsung sarapan langsung di depan kanvas gitu. Jadi studio saya tuh tepat di depan kamar saya. Jika rekan-rekan ingin belajar seni lukis, join kampus seni lukis Painting Explorer. Ikuti juga pamerannya. Gabung ke YouTube membership Painting Explorer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, rekan-rekan bersama saya Denny J, konten kreator Painting Explorer. Sekarang saya sedang menguji mahasiswa tugas akhir di seni lukis Prodi Seni Murni Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Yang saya bimbing adalah Mbak Desi Febrianti. Karyanya luar biasa, coba kita lihat. Karya abstraknya luar biasa, tekniknya, warnanya, goresannya, istimewa. Coba kita lihat ya. Ini adalah salah satu karya yang dipamerkan dalam pameran tugas akhir seni lukis Prodi Seni Murni Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta atau ISI Yogyakarta. Karya ini judulnya An Environment of Fire, situasi api besar ini ya. Ini terdiri dari 4 panel, masing-masing panelnya 1 kali 2 meter, berarti ini 4 kali 2 meter. Kalau kita lihat rinciannya artistik, berbagai teknik diterapkan. Ada garis, ada titik, ada goresan yang bertekstur ya, seperti ini. Goresan yang bertekstur nyata, cukup tebal. Ada juga goresan-goresan yang cenderung blok seperti ini. Warnanya sangat beragam, tetapi secara keseluruhan nuansanya nuansa merah ke oren-orenan ya, sebagaimana nuansa api ya. Mahasiswa ini termasuk piawai ya, bermain warna. Meskipun nuansa keseluruhannya merah, tetapi ada warna hijau juga di sini. Nah, ini menariknya teman-teman ya. Merah dan hijau adalah warna komplementer ya, warna yang saling melengkapi. Tetapi tentu saja ini hijaunya adalah hijau bukan yang hijau murni viridian itu ya, yang perpaduan antara kuning dan biru saja, tetapi ini juga tentu ada unsur merahnya. Baik, ini adalah salah satu karyanya, dan ini beberapa karya yang lain. Dahsyat ya, ini nuansanya hijau ya. Meskipun nuansanya hijau, di dalamnya ada merah. Nah, itulah menariknya ya, behind the darkness ya, di belakang kegelapan. Di belakang kegelapan, judulnya ini Behind the Darkness, di belakang kegelapan. Di belakang kegelapan ada terang-terangnya. Menarik ya teman-teman ya. Nuansa utamanya hijau kebiru-biruan, tetapi di dalamnya ada warna kuning, ada warna merah. Ya, sangat kaya warna, kaya teknik. Luar biasa ini mahasiswi ini. Ini beberapa karya yang lain. Ini yang kurang enak ya, terutama ketika membuat batang-batang kayunya ini terasa masih kaku ya, jika dibandingkan dengan goresan-goresan yang lain. Begitu menunjukkan bentuk yang sedikit realistik ini terasa kaku. Maksudnya kaku jika dibandingkan dengan goresan-goresan yang cenderung abstrak seperti ini ya. Suasananya menarik ya. Warna keseluruhan tersier ditambah dengan warna-warna emas. Kalau kita nikmati detail-detailnya ini sangat-sangat artistik ya. Kali ini nuansa keseluruhan adalah ungu ya, ungu.
Ada unsur manik-manik di dalam karya ini. Jadi Mbak Desi ini termasuk kreatif ya. Dia tidak segan memasukkan unsur-unsur lain di dalam karyanya. Nah, alhamdulillah rekan-rekan saya sudah dengan Mbak Desi Febrianti yang baru saja menyelesaikan ujian tugas akhir. Ini sekarang di ruang dosen seni murni. Tadi ujiannya di ruang sidang dan pamerannya di Galeri Katamsi. Sekarang kita tanya ya Mbak Desi ya tentang karyanya. Mbak Desi, karyanya luar biasa ya itu ya, terutama yang 4 meteran itu ya. Itu bagaimana Mbak Desi bisa mewujudkan berbagai unsur elemen visual yang sangat artistik seperti itu? Jadi teman-teman, yang luang waktunya ke RJK Tamsi lantai 2 itu ada pameran saya, pameran tugas akhir. Itu karyanya besar-besar loh, 4 meter ada, terus dan instagramable banget. Jadi kalau 4 meter itu sebenarnya luas banget ya, elemennya banyak dan itu terkadang crowded ataupun mungkin agak terasa kosong seperti itu. Terus mungkin kalau saya pribadi malah suka karya yang besar. Nah, kalau yang kecil itu malah bingung gitu. Oh, kenapa, jadi Mbak? lebih luas, lebih spontan gitu. Oh. Karena saya juga menggunakan tangan, jadi itu sangat enak untuk bergerak, untuk apa ya? Kalau di karya saya kan ada alur, ada. Maksudnya menggunakan tangan itu nggak memakai kuas itu? Iya betul. Jadi sekali goresannya itu juga besar dan kalau misalnya di ruang atau kanvas kecil itu susah gitu bikin komposisinya gitu. Mbak Desi, selain Mbak Desi kuliah itu kan Mbak Desi juga aktif berpameran ya. Kalau kita lihat Instagram Mbak Desi yaitu apa, Desi Art ya? Desi in Art. Desi in Art ya, @desi_in_art itu aktivitas pamerannya luar biasa ya, dan karya-karyanya juga menimbulkan banyak semangat. Ya. Itu bagaimana itu membagi waktu antara membuat karya tugas untuk kuliah maupun karya yang dipamerkan itu gimana Mbak? Oh, jadi sebenarnya saya tidak membedakan karya tugas sama karya untuk pameran, tapi dari saya sendiri menjadwalkan setiap hari itu pasti kalau bangun tidur misal jam 7 jam 8 gitu paling nggak langsung sarapan langsung di depan kanvas gitu. Jadi studio saya tuh tepat di depan kamar saya gitu. Jadi setiap hari tuh pasti melihat kanvas gitu. Jadi prosesnya memang cukup cepat dan harus detail. Jadi ada pembagian waktu yang bagus gitu untuk karya TA, karya pameran juga. Mbak, kalau yang karya 4 meteran ini, yang satu kan terdiri dari 4 panel ya, yang dua terdiri dari 2 panel, yang kedua ya. Nah itu kalau yang 4 panel itu nggarapnya dijejer gitu atau gimana satu-satu bikinnya Mbak? Kalau yang 4 panel itu memang dijejer satu. Langsung ya berarti ya? Tapi memang awalnya di proses karya yang berjudul Environment of Fire. Nah, itu awalnya cuma 2 panel Pak, tapi gitu. terasa kurang gitu. Oh gitu ya, berarti proses penambahan itu bisa dilakukan di pertengahan ya? Oke. Gitu, kalau yang 2 panel itu juga berdekatan kanvasnya, tapi biasanya fokus ke yang satu dulu baru yang satunya. Mbak, kalau kita lihat ya warna yang An Environment of Fire itu kan nuansanya merah ya, merah, oranye, kuning, warna-warna panas. Tetapi tiba-tiba dimasukkan warna dingin hijau yang sangat sejuk. Itu apa yang Mbak Desi lakukan itu? Strateginya bagaimana itu memasukkan warna yang berbeda gitu itu? Kalau di karya tersebut itu memang sesuai tema
Jadi itu sebenarnya karya untuk pameran, sengaja dibuat. Memang environmentnya juga Chinese, seperti itu. Terus saya dominasi warna merah, yang kemudian kenapa ada warna hijau di situ? Karena mungkin kebutuhan artistik aja sih Pak. Dan apa namanya, pemilihan warna di situ kan pasti tidak semuanya merah, atau mungkin gradasi atau tone warna panas gitu. Tapi memang saya sebenarnya suka warna hijau dan Tosca. Jadi di setiap karya saya itu pasti dituangkan sedikit. Bagi saya itu udah puas gitu kalau ada warna Toscanya gitu. Kalau tentang teknik Mbak, kalau kita lihat kan tekniknya macam-macam ya. Ada yang dengan garis, ada yang dengan tekstur tebal, ada yang bahkan titik-titik ya, dot, ada yang ditambahi kayak manik-manik. Itu bagaimana itu Mbak Desi menggarap teknik di dalam lukisan? Jadi berbagai teknik yang saya pakai memang sengaja untuk bagaimana orang akhirnya atau audiens itu melihat detail dan kemudian melihat semuanya. Maksudnya elemen-elemen tadi yang garis, dot, terus tekstur dan sebagainya. Pengalaman tekstur dalam lukisan atau pengalaman teknik yang berbeda di dalam lukisan itu ternyata membuat kita berpikir gitu, bagaimana penikmat atau yang melihat gitu juga, gimana ya cara bikinnya gitu. Tapi bagi saya sendiri nilai artistik yang saya tuangkan di situ memang sesuai selera artistik saya. Ya mungkin untuk beberapa orang melihat karya saya sangat crowded, sangat ramai gitu dalam bidang kanvas tertentu. Tapi saya puas dengan seperti itu, tidak minimalis. Saya kehidupannya bukan minimalis gitu Pak. Pertanyaan terakhir terkait dengan tema tugas akhir kali ini, yaitu proyeksi diri dalam lukisan. Itu apa sih sebenarnya yang pengen Mbak Desi ungkapkan tentang proyeksi diri itu? Sebenarnya proyeksi diri atau diri saya sendiri sebagai seniman itu memang memiliki kegelisahan. Tapi saya tidak ingin menunjukkan hal-hal negatif atau hal-hal pribadi yang saya rasakan di dalam karya gitu. Jadi pada akhirnya saya malah mengambil istilahnya itu kayak mengalihkan bentuk-bentuk visual atau visual yang ada di lukisan itu malah ke alam, bentuk-bentuk alam yang ternyata mempengaruhi saya ketika saya melihat atau berada di lingkungan tersebut gitu. Jadi proyeksi diri tersebut dalam karya-karya saya 15 karya ini nanti pasti masih menunjukkan diri saya, tapi tidak secara gamblang seperti itu. Baik, rekan-rekan Painting Explorer Channel, itulah obrolan podcast dengan Mbak Desi Febrianti, seniwati, pelukis muda yang namanya sudah mulai berkibar-kibar seperti lukisannya. Terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti video ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman pendaftaran pameran lukisan Painting Explorer kedua, Disrupsi Membumi. Pembukaan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, pukul 19.30 atau setengah 8 malam. Pameran berlangsung hingga tanggal 22 Juli 2023. Dibuka tiap hari pukul 10 hingga 22 atau 10 pagi hingga 10 malam. Tempatnya ada di Koat Kopi UMY Jogja. Deadline pengumpulan foto karya untuk katalog 10 Juni 2023. Deadline pengumpulan karya sampai lokasi 19 Juni 2023. Syaratnya mengikuti kelas kuliah seni lukis Advance di kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Harga karya maksimal tidak dibatasi. Persentase karya terjual 65% untuk seniman, 35% untuk penyelenggara. Biaya pameran ditanggung penyelenggara, gratis untuk seniman. Transportasi dan packing karya oleh seniman. Penyelenggara pameran adalah Painting Explorer YouTube channel dan Koat Kopi UMY.
Tema pameran disrupsi membumi. Disrupsi merupakan lompatan inovasi dari sistem lama menuju tatanan baru. Disrupsi membumi berarti sikap yang tidak melupakan tatanan kehidupan offline kendati jagat online telah menjadi keniscayaan. Link pendaftaran dan konsep kuratorial ada di deskripsi. Jika rekan-rekan ingin belajar seni lukis, join kampus seni lukis Painting Explorer. Ikuti juga pamerannya. Gabung ke YouTube membership Painting Explorer Channel.